pertanyaan lagi terkait haji dan umroh lagi. Ada yang berpendapat bahwa saat ini umroh saja, tidak haji. Sebenarnya dalam hal ini harus kita perhatikan dari sisi kondisional. Jadi untuk haji saat ini itu kondisional. Maksudnya bagaimana? Ketika kita saat ini punya dananya terbatas, sementara dari sisi usia kita sudah tidak nyandak. Umure wis 70, antrine Jakarta 55 tahun. Maka yang kita lakukan mana? Yang paling mungkin adalah umroh. Sehingga dalam hal ini adalah sifatnya kondisional. Lakukan yang paling mungkin dan bisa kita kerjakan. Umur sudah 50 tahun, tinggal di Jakarta, antrian 55 tahun. Kemungkinan berangkat umur berapa? 105. Sekarang karena 105 baru berangkat, coba kita lihat orang-orang di sekitar kita, umur yang paling panjang berapa rata-rata? Karena kita tidak pernah tahu umur kita, maka kita bisa belajar dari orang yang ada di sekitar kita. Ternyata rata-rata 80. Nah, ini kemungkinan tidak nyandak ini. Maka ketika kita umur 50 tahun, antrian 55 tahun, yang paling realistis apa yang kita kerjakan? Umroh. Dengan kondisi kita sebagai seorang yang ekonominya biasa-biasa saja. Kalau ternyata ekonominya mapan, mampu daftar yang plus, maka daftar yang plus. Tetapi kalau bagi kita yang ekonominya biasa-biasa saja, bayar yang plus, harganya berapa sekarang yang plus? Ya, berapa? Pokoknya wakeh lah. Ya, maka ini satu hal yang memberatkan. Padahal ibadah haji itu bagi orang yang mampu. Mampu dari sisi apa? Dari sisi az-zadu, dari sisi perbekalan. Sehingga kita tidak terpenuhi syarat sebagai orang yang mampu karena perbekalannya tidak cukup. Sehingga kesimpulannya untuk ibadah haji bagaimana? Kalau kita terpenuhi syaratnya, maka hukum ibadah haji tetap wajib. Tetapi tidak terpenuhi syarat karena antrian tidak memungkinkan, maka menjadi tidak wajib lagi. Contoh tadi usia 70, sementara antrian 50 tahun atau 40 tahun, maka kalau ada dana, opsi yang diambil umroh. Dan tidak mengapa kita ngambil umroh dulu, bukan haji dulu. Karena dalam sejarah Nabi itu haji dulu atau umroh dulu? Nabi itu umroh dulu, bukan haji dulu. Jadi Nabi dulu umroh gagal, umroh Hudaybiyah itu, yang kemudian ada perjanjian Hudaybiyah, dicegat di situ. Kemudian umroh tahun berikutnya, ya, umroh sebagai pengganti yang gagal. Dan itu Nabi sudah haji apa belum? Belum. Kemudian ada umroh lagi bersamaan dengan haji. Sebelum itu juga ada umroh. Jadi Nabi sudah umroh 3 kali sebelum umroh haji. Tapi 3 kali itu yang pertama gagal, yang kedua sebagai pengganti. Nah, sehingga Nabi umrohnya kalau yang gagal tidak dihitung, sudah umroh 2 kali sebelum haji. Padahal hukum haji wajib, tapi Nabi ternyata umroh dulu 2 kali. Maka disinilah para ulama juga mengatakan bahwa umroh itu sebenarnya hukumnya juga wajib untuk yang pertama. Ya, umrah itu hukumnya juga wajib untuk yang pertama, karena terbukti Nabi itu umroh duluan, baru kemudian haji. Sehingga ketika ada orang yang umroh, maka itu tidak keliru kalau dia umroh duluan, karena praktek Nabi juga beliau umroh 2 kali, baru kemudian haji. Kemudian juga pendapat yang menyebutkan umroh yang pertama hukumnya juga wajib. Meskipun ini ada ikhtilaf ya, ada perbedaan pendapat.
Tetapi sisi pengambilan hukumnya begitu. Jadi tidak perlu kemudian kita, karena saya tidak ada kesempatan naik haji, saya juga tidak perlu umroh. Bukan begitu. Tetapi sifatnya adalah kondisional. Kalau mungkin bagi kita untuk bisa berangkat haji, maka itu yang kita perjuangkan. Tetapi kalau tidak memungkinkan, maka yang bisa kita lakukan adalah umroh. Atau bahkan bisa dua-duanya. Pertama, daftar dulu untuk daftar tunggu haji, sembari menunggu daftar haji, menunggu daftar tunggu tadi, ada dana, kita bisa umroh duluan. Jadi intinya apa? Kondisional. Tahukah Anda, umroh adalah haji kecil. Untuk mengobati kerinduan haji besar yang antriannya begitu panjang, solusinya adalah umroh. Insya Allah bisa umroh bersama kami, Ceria Tour and Travel, pada tanggal 15 September mendatang. Kami yang diamanai untuk membimbing pada tanggal tersebut.